Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Hari ini saudara dan saya akan masuk kepada ayat yang ke-8. Kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Perenungan kita ada di dalam ayat yang ke-8. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Sabat yang Engkau berikan bagi kami. Kristus sendiri berkata bahwa Sabat diberikan bagi kami manusia, karena Allah kami, Sang Pencipta itu tidak membutuhkan istirahat. Namun kami manusia membutuhkan waktu di mana kami beristirahat dari segala pekerjaan kami, segala kesibukan kami, supaya dengan tenang kami boleh datang menikmati persekutuan dengan Tuhan, bahkan melihat wajah Tuhan melalui kebenaran firman. Kami bersyukur karena kami punya kesempatan yang sedemikian yang Allah berikan sebagai tanda cinta kasih-Nya bagi kami, dan kami hari ini boleh menikmati kesempatan itu. Kami bersyukur karena untuk menikmati hari yang seperti ini, Engkau telah memberikan Kristus bagi kami, mati menebus kami, menyucikan kami, supaya kami layak datang menghampiri Allah sebagai Bapa kami. Maka kami datang dengan ucapan syukur oleh karena hari yang Engkau berikan, oleh karena Kristus yang telah diberikan sebagai tanda cinta kasih Allah bagi kami. Dan oleh karena itu kami datang juga sekali lagi minta supaya Allah berbelas kasihan bagi kami. Kiranya Allah yang memberi firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus menjadi Allah yang sama yang mencerahkan pikiran supaya kami boleh mengerti kebenaran firman. Dan kebenaran firman-Lah yang membentuk hati dan hidup kami, supaya perlahan-lahan kami makin serupa dengan Allah yang suci itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu di mana kami merenungkan kebenaran firman yang baru saja kami baca. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya baca ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di sini berbicara mengenai orang yang berbahagia karena hatinya suci. Kalau kamu adalah orang yang punya hati yang suci, maka kamu berbahagia. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang dimaksud Alkitab atau siapa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan orang yang suci hatinya? Ada beberapa penafsir menggunakan beberapa istilah. Kalau saudara dan saya lihat juga di dalam Alkitab ada istilah sincere, bisa diterjemahkan tulus. Orang yang tulus hati. Ada yang menerjemahkan itu sebagai honest. Ada semacam kejujuran. Orang yang memiliki apa yang disebut sebagai kejujuran. Unfeigned. Bicara mengenai tidak ada kepura-puraan. Orang yang tidak pura-pura. Orang yang apa adanya. Nanti kita akan luruskan sedikit bagian ini. Tetapi paling tidak ia berbicara mengenai orang yang apa adanya. Bukan hanya tidak banyak drama, tapi tidak punya drama dia ini. Orang yang tidak munafik sebenarnya, kalau saudara dan saya bisa lihat di dalam bahasa Alkitab gitu. Jadi bicara mengenai ketulusan hati, bicara mengenai kejujuran yang ada di dalam hati saudara dan saya, bicara mengenai orang yang tidak pura-pura, orang yang apa adanya, orang yang tidak banyak drama, dan mungkin saudara dan saya bisa pakai satu kata, tidak munafik. Tetapi kata orang suci, yang suci hatinya memang tidak sesederhana etimologinya. Karena ini berkaitan juga dengan teks terkait. Misalnya Bapak Ibu, para penafsir merujuk kepada Mazmur pasal 24. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-24. Yesus merujuk ke sana tampaknya dan saya setuju. Saya baca ayat yang ke-3 Bapak Ibu, ayat 4 kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-24. Saya mulai ayat yang ke-3 Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya.
Saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Maksudnya datang ke Sion, berjumpa dengan Allah di dalam bait kudusnya, beribadah kepada Dia. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudus Allah? Berjumpa dengan Allah yang kudus, memperoleh pengenalan yang benar terhadap Allah yang suci dan berelasi dengan Dia. Ayat 4 bilang orang yang bersih tangannya dan yang murni atau yang suci hatinya. Orang yang bersih tangannya, istilah bersih tangannya, Bapak Ibu di dalam Alkitab, tangan itu bicara mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga ketika dikatakan meteraikan pengetahuan itu di tanganmu, artinya pengetahuan saudara dan saya terekspresi melalui kehidupan kita yang nyata, yang kelihatan. Sehingga ada yang pakai istilah ini bicara mengenai outer manifestation atau visible expression. Jadi sesuatu yang kelihatan melalui kata, melalui tindakan Bapak Ibu dan saya. Sehingga ketika dia bilang bersih tangannya, berarti orang yang kata dan tindakannya itu beres. Lalu kemudian dia pakai kata yang menjadi kata kunci kita hari ini, orang yang suci atau orang yang murni hatinya. Ini bicara mengenai inner disposition. Bicara mengenai invisible driving force. Kekuatan yang menggerakkan saudara dan saya meskipun tidak kelihatan. Hatinya bersih. Menghasilkan apa yang disebut sebagai kata dan tindakan yang beres. Saya pinjam seorang penafsir, William Hendrickson, dia bilang ini berbicara tentang the man of integrity. Bicara mengenai integritas, tidak ada kemunafikan di sana. Orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang memiliki kesesuaian, memiliki harmoni antara kata dan tindakan sebagai ekspresi eksternal dengan hati dan pikirannya sebagai kecenderungan hati yang tidak kelihatan. Jadi apa adanya berarti ada kecocokan, ada kesesuaian antara apa yang ada di dalam hati yang orang lain tidak lihat dengan apa yang menjadi ekspresinya. Saudara dan saya bukan orang munafik. Orang munafik itu di luar kelihatan baik, di dalam busuk. Yang dimaksudkan di sini sekali lagi adalah sesuatu yang baik di dalam menghasilkan buah yang baik keluar. Bapak Ibu dengan mengatakan orang yang suci hatinya, atau berbahagialah orang yang suci hatinya. Tuhan Yesus itu tidak sementara mengabaikan hal-hal yang bersifat eksternal yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan Yesus sementara menekankan kekuatan yang tidak kelihatan. Kecenderungan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena hati adalah sumber daripada kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yesus sementara mau menegaskan kepada saudara dan saya bahwa hati adalah mata air. Dia adalah penggerak bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat misalnya Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-19. Matius pasal yang kelima, kita baca sama-sama ayat yang ke-19. Matius. Harusnya Matius 15. Sebentar ya Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Ini antara otak dengan jari kadang-kadang beda nih. Nah, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu dan hujat. Saya baca hal-hal itulah yang menajiskan orang, namun makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Tuhan Yesus dalam ayat 19 dengan jelas menunjuk kepada hati sebagai sumber kehidupan. Bapak Ibu bisa lihat di situ Tuhan Yesus bilang bahwa dari hati pikiran yang jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu nanti baca juga di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 di situ dia bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus sementara menekankan hati tanpa mengabaikan buah yang kelihatan. Sekali lagi, Yesus berbicara di dalam ayat 8, dia bicara mengenai hati sebagai kekuatan yang menggerakkan kehidupan. Sehingga dia tidak sementara mengabaikan apa yang disebut sebagai buah yang dihasilkan. Kenapa? Karena persoalannya adalah manusia itu seringkali berusaha menilai hati semata-mata dari perbuatan. Allah menilai saudara dan saya bukan semata-mata dari perbuatan, tapi dia melihat dari hati. Kalau kita kan sebaliknya kan ya, kita menilai manusia dari yang kelihatan. Allah justru melihat dari arah yang sebaliknya. Dia lihat hati dulu, baru kemudian dia memberi penilaian tentang segala sesuatu yang keluar. Maka ini semacam panggilan bagi Bapak Ibu dan saya sebenarnya. Bukan untuk berurusan dengan orang lain, tetapi berurusan dengan diri kita. Koreksi hatimu. Jaga hatimu baik-baik supaya menghasilkan buah yang sesuai dengan itu. Ya, saya pernah sharing di sini Bapak Ibu bahwa memang manusia itu seringkali kan lihat dari tampilan itu. Saya pernah sampaikan di tempat ini. Saya dulu kalau waktu masih melayani di Pondok Indah, KKR regional saya selalu pesan.
Jangan kasih saya, karena selalu pergi berdua-dua. Saya ada satu penatua yang memang tampangnya pendeta. Saya selalu bilang, kalau pergi KKR regional, jangan kasih saya jalan sama dia. Setiap kali jalan sama dia, orang selalu pikir dia pendetanya. Mungkin mereka pikir saya centengnya. Satu kali Bapak Ibu itu di dalam ibadah di salah satu gereja yang cukup besar di Sulawesi. Kemudian datang, Bapak Ibu bayangkan ya, dia pakai batik lengan pendek. Saya pakai baju putih lengan panjang, memang belum pakai dasi saya ikat di tangan saya kayak petinju memang. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, saya masih belum mengerti fungsi dasi ini apa. Sampai hari ini. Tapi saya mesti pakai. Daripada Bapak Ibu tersandung kan ya. Tapi ini mencekik leher saya dan saya masih belum mengerti sampai hari ini gunanya apa. Sehingga sepanjang jalan saya taruh di tangannya saya, jas saya taruh di. Bapak Ibu begitu datang mereka sambut, "Selamat datang Pak." Satu tim tuh semua disambut, salam-salam dia. Lalu kemudian masukkan mereka, itu ada biasanya kalau gereja tua tuh ada semacam konsistori, ruangan di situ. Duduklah sang penatua, saya baru tim. Datanglah penatua gereja itu, ngobrolnya tentang liturgi bukan sama saya. Sama yang pakai batik lengan pendek ini. Jadi Pak, nanti Pak ya liturginya begini, jelaskan. Yang bikin saya nggak mengerti, penatua GRI-nya terus jawab, "Oh iya Pak, baik Pak." Baik Pak. Jadi saya pikir sudah kalian dua berurusan lah di situ. Saya diam aja sampai sekarang sudah mau masuk kan, kalau mereka tuh masuknya dari ruangan belakang tuh menuju ke depan. Sebelum masuk ke situ, jadi penatua gerejanya, penatua GRI baru saya. Setelah penatuanya selesai, yang dipakaikan stola untuk khotbah itu adalah penatua GRI. Dan persoalannya penatua GRI juga nggak sadar. Sadar tuh kapan? Setelah prosesi Bapak Ibu. Sampai di depan itu kan mereka harus serahkan Alkitab kepada pengkhotbah kan ya. Waktu penatuanya maju ke depan, dia panggil penatua GRI ke sini. Ini penatua baru ngeh. Dia mau serahkan Alkitab, penatua itu bilang. Bapak Ibu langsung semua yang di belakang saya itu kelihatannya panik. Jadi ada satu penatua itu sementara dalam posisi itu dia lari ke belakang. Dia ambil lagi karena mungkin dia nggak berani ambil stola dari penatua yang di depan. Dia pasang, ganti stola yang dia kasih ke saya, ganti dengan stola khotbah. Saya sampai hari mulai dari situ saya bilang, kalau KKR, kalau pelayanan jangan kasih dia sama saya karena sudah sekitar 3 kali begitu. Tiap kali datang orang selalu pikir dia pendetanya bukan saya. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu lihat wajah saya ini wajah pendeta atau wajah apa. Tapi saya sampai hari ini kadang-kadang masih sulit untuk memahami situasi yang sedemikian. Orang selalu melihat dari apa yang ada di luar. Dan inilah masalah manusia. Kita sering salah karena saudara dan saya berfokus kepada apa yang ada di luar. Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang tidak mungkin salah. Dia selalu melihat dari dalam. Dia tidak bisa ditipu oleh hal-hal yang sifatnya eksternal. Maka dia bilang, berbahagialah kamu kalau kamu punya hati yang suci. Nah saya mau mulai dengan mengajak saudara untuk melihat apa yang bukan. Apa yang bukan dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ada istilah yang sederhana di zaman dulu saya masih mahasiswa, itu polos nipu. Dari luar, secara eksternal, dari luar terlihat baik, terlihat jujur, terlihat tulus, bahkan terlihat sangat rendah hati dan lemah lembut. Tetapi itu tidak lahir dari hati yang tulus. Dari luar baik, tetapi itu bukan lahir dari hati yang tulus. Hati-hati saudara yang adalah politisi. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu, jemaat kita banyak orang politisi kok. Pernah sekali ada yang datang, dia bilang sama saya, "Pak, saya beberapa kali dengar khotbahnya Bapak, kami kena terus ya." Saya bilang, saya nggak maksud sih, cuman kalau berasa kena berarti pas dong. Kan di Depok nggak ada politisi kan? Kalau Bapak mau jadi politisi silahkan sih, nggak ada masalah. Tetapi hati-hati dengan motif yang ini. Dari luar terlihat baik, terlihat polos, terlihat sangat memperhatikan masyarakat, tetapi sebenarnya tidak demikian. Saya tidak tahu kesan Bapak Ibu beberapa tahun terakhir. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak tulus ini, yang terlihat polos dari luar tetapi di dalamnya menipu, itu menjadi orang-orang yang dapat dicintai oleh semua orang. Sekali lagi, saudara dengan model yang seperti ini, hati tidak tulus tetapi luarnya bagus, saudara mungkin sangat dicintai oleh semua orang. Tapi saya mau ingatkan, saudara, saya tidak bisa melihat Tuhan. Percuma. Apa gunanya saudara dan saya dicintai oleh semua orang, namun saudara dan saya kehilangan kesempatan untuk berhadapan muka dengan Allah.
Orang-orang yang melakukan tindakan yang sedemikian eksternal baik, dalamnya busuk, itu dapat memiliki seluruh dunia tetapi mereka tidak memiliki kerajaan Allah. Kira-kira inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah peringatan. Urus hati. Dan sekali lagi ini adalah perintah untuk saudara dan saya, bukan untuk melihat kepada orang lain, tetapi untuk melihat kepada diri kita sendiri. Karena standar moral kerajaan Allah itu begitu tinggi. Maka Yesus memberi peringatan kepada saudara dan saya melalui kalimat-kalimat ini supaya bukan hanya memperhatikan hal-hal eksternal tetapi juga hal-hal yang bersifat internal. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika dia bilang berbahagialah orang yang suci hatinya, ini adalah sebuah perintah bagi saudara dan saya untuk betul-betul jujur, polos di hadapan Allah, tetapi juga tidak mudah ditipu. Sekali lagi, jujur, polos, tetapi jangan membiarkan saudara dan saya saking polos, itu saudara dan saya jadi gampang ditipu. Ini terlihat di dalam perjanjian lama. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-20. Saudara akan ketemu Abraham itu berrelasi dengan Abimelek. Abimelek itu dengan tulus hati ambil Sarah untuk jadi istrinya dia. Tetapi tertipu sama Abraham. Mari kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-20, saya baca ayat yang ke-5, Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. Ini Tuhan Abimelek berdiskusi dengan Tuhan dan dia sampaikan apa yang ada di dalam hatinya dia. Bukankah lelaki itu sendiri, maksudnya Abraham, yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Perempuan itu sendiri juga mengatakan, ia saudaraku. Hal ini kulakukan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu perhatikan. Dan dengan tangan yang tak bersalah. Ayat yang ke-6. Berdasarkan Mazmur pasal 24, Bapak Ibu, siapa yang bisa melihat wajah Tuhan? Dan kemudian menikmati berkat daripadanya. Orang yang bersih tangannya dan tulus atau suci hatinya. Sekarang saudara akan ketemu Abimelek waktu ketemu Tuhan. Waktu Tuhan marah karena dia ambil Sarah. Dia bilang apa? Tuhan, saya melakukan ini dengan hati yang tulus dan tangan saya bersih. Persis seperti Mazmur pasal 24. Lalu Tuhan sendiri bersaksi, memang kamu melakukan itu dengan tulus. Masalahnya apa? Kamu tidak periksa baik-baik. Kamu membiarkan dirimu ditipu oleh Abraham. Bapak Ibu, banyak orang di dalam gereja bilang, saya tidak sadar saya ditipu. Allah akan menuntut Anda karena Anda membiarkan diri Anda ditipu. Tulus itu tidak sama dengan mudah ditipu. Kenapa? Karena ketulusan berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kebenaran. Kalau tadi saya bilang ada standar moral yang tinggi berbicara mengenai hati. Sekarang saudara dan saya mesti bicara mengenai ketulusan berkaitan dengan standar yang benar untuk menata hati saudara dan saya. Menata pikiran saudara dan saya. Orang Kristen itu mesti tulus. Tetapi Tuhan Yesus juga bilang harus cerdik. Kadang-kadang kita ini tulus sekali seperti merpati. Tidak ada cerdik-cerdiknya. Ditipu terus. Meskipun kadang-kadang Kristen lebih banyak cerdiknya daripada tulusnya. Tetapi persoalannya sekarang adalah dua-dua ini dituntutlah. Dari siapa? Dari saudara dan saya. Dia melakukannya dengan tulus kata Tuhan. Tetapi dia tidak waspada. Dia tidak teliti. Dia tidak menguji dengan baik sehingga mereka mudah ditipu. Kalau Tuhan hari itu tidak intervensi, Abimelek dan seluruh kaumnya itu habis. Karena apa? Alkitab bilang Tuhan menutup rahim semua perempuan. Kalau Abraham tidak bertobat, kalau Abraham itu tidak dipakai oleh Allah sekali lagi untuk menjadi imam mendoakan Abimelek dan orang-orang yang dia pimpin, sekali lagi hari itu satu bangsa akan habis. Bapak Ibu, membiarkan diri ditipu itu adalah sebuah kejahatan. Makanya di dalam gereja saudara dan saya mestinya menjadi orang yang memiliki kapasitas intelektual yang cukup. Masuk gereja itu untuk berpikir, bukan justru untuk dibutakan. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk masuk lebih jauh, tetapi bukan terlihat polos di luar tetapi hati jahat. Sekarang jangan juga terlalu polos sehingga Bapak Ibu dan saya tidak waspada, menerima begitu saja. Sadarlah kita hidup dalam dunia yang jahat. Tidak teliti, tidak menguji apapun sehingga dengan mudah saudara dan saya ditipu. Ketika saudara dan saya menjadi orang yang terlalu polos dan tidak menjadi orang yang cerdik, ketika penghukuman itu datang, saudara dan saya tidak bisa lolos.
Tuntutan menjadi Kristen adalah sebuah tuntutan yang sangat berat. Yang ketiga, Bapak Ibu, tadi saya bilang kata unfeigned itu bukan hanya tidak pura-pura tetapi juga apa adanya. Di Indonesia ini kata apa adanya itu sama dengan orang Betawi seringkali pakai istilah nyablak. Bapak Ibu, seolah-olah kalau apa adanya berarti kita bisa sesuka hati bicara, sesuka hati bertindak. Waktu hati saya lagi nggak enak, langsung saya mengeluarkan kata-kata yang juga nggak enak didengar. Ini yang kita sering sebut sebagai apa adanya. Oh, pendeta itu adalah pendeta yang apa adanya. Artinya kalau dia tidak suka dia langsung ngomong. Ketika dia jengkel dia langsung hajar. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Alkitab istilah polos, apa adanya, itu bukan orang yang sesuka hatinya, bukan orang yang nyablak gitu. Mencurahkan pikiran, isi hati tanpa pertimbangan dan mudah melukai dan memecah belah. Bukan itu. Jadi Tuhan Yesus tidak sementara berkata kepada saudara dan saya untuk kemudian apa yang ada dalam hati itu yang keluar lalu kemudian habis ini Bapak Ibu keluar tanpa pertimbangan apapun, langsung bilang firman Tuhan tadi bilang apa adanya kan. Kamu sudah 2 minggu ini, lalu kemudian di luar Bapak Ibu terjadi keributan dan berdasarkan apa? Berdasarkan khotbah pendeta Tama. Enggak, bukan itu yang dimaksudkan. Suci hati itu berkaitan dengan kebenaran. Kebenaran yang mengarahkan kecenderungan hati Bapak Ibu. Kebenaran yang mengarahkan tindakan, mengarahkan kata-kata kita. Sehingga kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya dari satu penyakit di dalam dunia ini yang disebut sebagai kemunafikan. Kebenaran mengarahkan hati saudara dan saya. Kebenaran itu memerdekakan dari kemunafikan. Kebenaran itulah yang kemudian akan memerdekakan saudara dan saya dari apa yang disebut sebagai tipu muslihat musuh. Kebenaran inilah yang membuat saudara dan saya dimerdekakan dari hati dan sikap yang gampang untuk melukai orang lain dan memecah belah gereja misalnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu mari kita mulai lihat sekarang kalau itu yang tidak dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan orang yang suci hatinya, orang yang diberkati. Bapak Ibu saya merujuk seorang penulis William Barclay. Dia bukan orang yang terlalu injili. Kalau saudara pergi ke beberapa perpustakaan sekolah-sekolah injili ada ditempel di situ, hati-hati. Boleh baca tapi hati-hati. Tapi orang ini punya penelitian sangat-sangat teliti menurut saya. Dan saya mau ajak saudara untuk melihat. Dia pakai satu kata, yaitu kata suci itu. Dari kata kataros. Dan saudara bisa lihat ada 3 pengertian di sana. Kata suci atau kataros itu berbicara mengenai orang yang menerima anugerah dari Allah untuk berjalan di dalam anugerah Allah. Jadi siapa orang yang suci hatinya? Orang yang suci hatinya adalah para penerima anugerah. Untuk apa? Untuk berjalan di dalam anugerah. Kenapa? Karena kata kataros itu bukan hanya sekedar bicara mengenai konsep moral tidak bikin dosa atau hati yang sama sekali tidak berdosa karena ini tidak mungkin. Bapak, Ibu dan saya adalah orang-orang yang memang sudah ditebus, tetapi juga saudara dan saya juga masih orang yang bisa berbuat dosa. Bapak, Ibu dan saya punya hati tidak mungkin sama sekali bebas dari dosa. Tidak ada dosa sama sekali. Tetapi kata-kata ros itu mengacu kepada pakaian yang kotor namun dicuci dan menjadi bersih. Sekali lagi, pakaian yang kotor yang telah dicuci untuk menjadi bersih. Maka kalau dia bilang berbahagialah orang yang suci hatinya, itu berbicara mengenai orang-orang yang sebenarnya hatinya jahat, hatinya kotor, tetapi dibersihkan oleh Allah supaya mereka layak untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Leon Morris, seorang penafsir itu mengatakan secara natural, hati manusia bukan tempat untuk menemukan kesucian. Sekali lagi, secara natural, semua kita tanpa terkecuali hati kita itu bukan tempat untuk menemukan kesucian. Dan betul, secara natural saudara dan saya bisa lihat Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Mari kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 dan ini menggambarkan siapa kita sebenarnya. Saya baca ayat yang ke-5, Bapak Ibu baca ayat yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6. Ini penilaian yang diberikan oleh Tuhan sehingga tidak mungkin salah. Saya baca ayat yang ke-5. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Dan segala kecenderungan hatinya, Bapak Ibu perhatikan, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Kejadian pasal 6 ayat 5-6 itu membenarkan kesimpulan Leon Morris bahwa secara natural kalau saudara dan saya adalah manusia natural, maka di hati kita tidak mungkin ditemukan apa yang disebut sebagai
kesucian. Segala kecenderungannya, disposisinya adalah jahat semata-mata. Dia bukan hanya pakai kata jahat, tetapi dia bilang semata-mata. Artinya saudara dan saya punya hati secara natural. Di dalamnya itu cuman kejahatan. Oleh karena itu maka dia membuahkan kejahatan. Ayat 6 dikatakan itu mendukakan Allah. Tapi Leon Morris kemudian berkata, tetapi sekarang dari orang Kristen, Yesus mengharapkan kesucian di dalam hati mereka. Dari orang Kristen, Yesus mengharapkan, Yesus menuntut apa yang disebut sebagai kesucian. Kesucian yang menggerakkan kata saudara dan saya, yang menggerakkan tindakan saudara dan saya. Kesucian yang membuahkan kebenaran, yang menjadikan kita sebagai senjata kebenaran yang menyukakan hati Allah. Kalau ini yang dituntut, maka Yesus sementara berbicara bukan pertama-tama mengenai hati kita secara natural, tetapi berbicara mengenai karya supranatural Allah untuk memberi hati yang baru kepada saudara dan saya. Hati yang suci adalah hati yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi saudara dan saya. Mari kita lihat Yehezkiel pasal yang ke-36. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 26. Saya baca ayat yang ke-25, Bapak Ibu baca ayat yang ke-26. Yehezkiel pasal yang ke-36. Ayat 25. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Ayat 26. Di dalam ayat 25 bicara mengenai hal-hal yang sifatnya terlihat seperti eksternal. Aku akan menjadikan kamu tahir, kamu suci. Akulah yang akan kemudian membersihkan kamu dari segala kenajisan yang bisa dinilai dengan hukum-hukum orang Yahudi. Tetapi sebelum itu terjadi, ayat yang ke-26 mengatakan, aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru. Hati yang dari daging, hati yang mudah untuk dibentuk, bukan hati yang dari batu. Ini karya supranatural Allah. Kalau Yesus menuntut dalam hati manusia itu ada kesucian, maka dia sementara berbicara mengenai hati yang baru yang diberikan oleh Allah. Hanya ciptaan yang baru sajalah yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kamu adalah ciptaan yang baru yang disiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah. Artinya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang kalau mau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah secara eksternal, itu harus dimulai dengan proses penciptaan ulang. Ini adalah karya supranatural Allah. Sehingga kalau dia bilang ini seperti baju kotor yang dicuci bersih, maka ini bicara mengenai hati yang lama, hati yang begitu kotor, cenderung kepada kejahatan, itu dibersihkan oleh Allah melalui apa? Melalui karya Roh Kudus. Kelahiran baru. Atau karya Roh Kudus 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 melalui firman kebenaran. Kenapa saudara dan saya tidak bisa terpisah dari dua hal ini? Kelahiran baru, saudara lahir dari Roh Kudus melalui firman. Yakobus bilang begitu. Dan setelah saudara dan saya lahir dari Roh Kudus melalui firman, maka sepanjang hidup Bapak Ibu dan saya membutuhkan firman kebenaran untuk menata hati Bapak Ibu dan saya. Kenapa orang Kristen itu harus bergumul terus dengan firman? Ya supaya itu bisa menata hati mereka. Kemarin di PA Wanita, Timothy Keller itu bilang begini, orang yang depresi sekalipun, kan ada orang yang punya potensi seperti itu. Lalu ketika saudara dan saya ketemu orang yang lagi mengalami depresi, saudara akan bilang, sudahlah, kalau dia tidak baca Alkitab, kita suruh baca Alkitab, akan disebut sebagai nasihat yang tidak punya benefit bagi orang-orang yang sedemikian. Di PA Wanita itu seorang psikolog Kristen, psikiater Kristen sebenarnya. Dia bilang, ketika Anda itu dalam kondisi depresi sekalipun tetapi masih bisa berpikir secara rasional, yang harus Anda lakukan bukan membaca Alkitab, tetapi meneliti kitab suci. Ini dua pekerjaan berbeda. Membaca dan meneliti itu dua hal berbeda. Orang yang mengalami depresi justru ketika masih bisa berpikir, yang disuruh dilakukan adalah meneliti kitab suci, pekerjaan yang terlihat begitu berat. Dia bilang kalau hanya membaca nggak ada guna. Justru meneliti, mencari kitab suci, di dalam memahami kitab suci, di dalam kedalamannya lah, itulah yang akan menguatkan saudara dan saya. Justru dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin. Hari ini kalau ada orang mengalami situasi seperti itu, depresi, tertekan, kemudian suruh baca firman Tuhan, baca Alkitab, lalu kemudian diuraikan panjang lebar, kita akan bilang, isi orang sudah depresi, dibikin tambah depresi. Bapak Ibu dan saya punya sudut pandang sama sekali unbiblical.
Dan inilah yang terus dipertahankan kan ya. Kalau orang sudah stres, jangan kasih firman lagi. Saya mau tanya, kasih apa? Saudara dan saya tidak punya pilihan yang lain. Firman diberikan untuk menatap hati saudara dan saya secara internal, untuk menghasilkan buah-buah yang eksternal. Maka Tuhan Yesus sementara bicara mengenai anugerah Allah untuk menyucikan hati Bapak, Ibu, dan saya. Ini bicara mengenai anugerah Allah untuk mengubah hati Bapak, Ibu, dan saya. Supaya Bapak, Ibu, dan saya menikmati berkat berikutnya. Yaitu melihat Allah dengan jelas. Supaya kita bisa mengenal Allah, melihat Allah dengan benar. Maka Allah harus menyucikan hati Bapak, Ibu, dan saya terlebih dahulu. Itu sebab saya bilang, orang yang dimaksud oleh Yesus di dalam ayat yang ke-8 adalah mereka yang menerima anugerah kelahiran baru. Mereka yang diberi anugerah untuk bergumul dengan firman, mengerti firman. Supaya apa? Supaya hati mereka ditata dan makin lama mereka makin melihat dengan jelas siapa Allah mereka. Jangan harap ada pengenalan yang benar kepada Allah yang benar tanpa apa yang disebut sebagai hati yang disucikan dan terus dimurnikan dengan firman. Seorang penulis bilang begini, untuk melihat yang suci Anda harus pakai mata yang suci. Kalau kita punya kacamata ini, kacamata berdosa, kita tidak akan lihat yang suci sebagai yang suci. Bahkan saudara dan saya akan lihat yang suci itu sebagai sesuatu yang tidak berharga. Maka Allah mulai dengan kasih kita kacamata, ganti kacamata. Bapak Ibu jalan siang bolong, panas terik juga kalau pakai kacamata hitam, semua terlihat mendung. Tetapi kalau dia ganti kacamata, Bapak, Ibu, dan saya bisa melihat dengan realitas yang jauh lebih, melihat realitas dengan cara yang lebih benar. Untuk itu, Allah melakukan apa yang disebut sebagai kelahiran baru dan memberi firman. Kemarin waktu diskusi dengan pemuda dan juga beberapa hamba Tuhan yang nanti mau urus outingnya kita itu. Kemudian diskusi mengenai firman. Saya paling benci kalimat ini. Anak muda tidak tahan dengar firman. Panitia saya kasih tahu, kalau Anda satu kali lagi datang, maka hari itu pagi, dari pagi sampai malam, sesi semua. Itu adalah kalimat yang menghina orang muda. Dan teman-teman pemuda mahasiswa, jangan menghina diri sendiri. Itu stigma yang ditempelkan kepada pemuda untuk melecehkan mereka punya cara pikir. Aneh. Di gereja, firman 45 menit, terlalu lama. Di kampus, saya ngajar juga agama. Saya ngajar di STT. 1 jam itu kira-kira 50 menit. Kalau 2 SKS, maka dalam 1 hari dia belajar 2 SKS, dalam 1 minggu dia belajar kira-kira 2 jam. Dan ada mahasiswa yang saking rajinnya, dia tahan itu 1 hari belajar berapa mata kuliah. Dia bisa ambil dalam 1 hari itu 3 mata kuliah, artinya 6 jam. Lalu sampai di gereja 45 menit, katanya terlalu lama dan dia tidak tahan. Bapak Ibu orang tua mesti berhenti dengan omong kosong yang kayak begini. Dan anak muda, setiap kali orang ngomong kepada kalian, kalian tidak tahan dengar firman Tuhan, kasih tahu mereka, kamu melecehkan saya. Lawan dia. Ini aneh. Sehingga waktu ada yang bilang bagaimana dengan itu, saya bilang enggak. Saya juga bukan orang yang pengen outing itu isinya sesi semua. Saya juga capek lah khotbah terus. Tetapi saya juga tidak mau isinya main terus. Masa orang enggak capek main terus? Ada masa di mana outing ketika main terus bosan juga jemaat. Cari keseimbangan lah gitu. Ada firman, pergumulan dengan firman di situ, ada pergumulan dengan segala macam yang lain yang menyenangkan itu. Tetapi orang Kristen bukan orang yang lari kepada satu ekstrim. Dari pagi sampai malam firman saja ada yang lain. Atau semuanya itu yang lain dan tidak ada firman. Saudara dan saya mesti ada di tengah. Karena kalau Allah mau memberikan hati yang baru, dia pasti kasih kebenaran. Tidak mungkin enggak. Mari kita saudara dan saya lihat firman itu sebagai anugerah. Banyak orang sedikit-sedikit firman, sedikit-sedikit firman. Nanti, waktu Anda di sorga nanti, coba mengeluh kayak begitu kalau nggak dilempar ke neraka. Tiap hari yang Anda jumpai adalah firman, firman, dan firman. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa orang yang suci hatinya? Bukan hanya mereka yang menerima anugerah Allah. Ini kan seperti pasif kan ya, untuk berjalan di dalam anugerah Allah. Tetapi istilah suci hatinya juga mengacu kepada orang yang tidak mendua hatinya. Seorang penafsir pakai istilah one single heart. Hatinya itu punya kecenderungan hanya kepada satu, yaitu Allah. Maka kata kataros, kata suci itu berarti murni, tidak bercampur. Komitmen kepada Allah dengan hati yang tidak mendua. Sinclair Ferguson pakai itu. Ini bicara mengenai komitmen saudara dan saya kepada Allah dengan hati yang tidak mendua. Ada seorang penulis bilang,
Hari ini saudara dan saya hidup di dalam satu zaman di mana orang bisa berpikir bahwa dia memeluk Allah Kristus dengan tangan kirinya dan memeluk dunia ini dengan tangan kanannya. Satu saat dia akan menemukan bahwa dia harus ada dan memilih. Lalu ketika dia memilih, kalau dia sambil mau peluk Kristus dengan tangan kiri, peluk dunia dengan tangan kanan, ketika sampai pada momen dia akan memilih, dia harus memilih, dia pasti akan memilih melepaskan Kristus dan terus memeluk dunia dengan kedua tangannya. Tidak bisa. Orang Kristen tidak bisa begitu. Orang Kristen bukan orang-orang yang membenci dunia ini. Orang Kristen adalah orang-orang yang bisa menikmati dunia ini. Tetapi mereka menikmati dunia ini karena dunia ini telah ditaklukkan oleh Kristus. Sehingga Kristus bilang, aku memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Suci hatinya, berarti murni dan tidak bercampur. Hati yang didedikasikan kepada Allah. Yohanes Calvin pakai istilah, hatiku ini aku persembahkan kepada Allah. Mazmur pasal 24 tadi saudara saya baca ayat 4 dan 6 itu. Di dalam ayat 4b itu kalau saudara akan menemukan satu kalimat ini. Maka saudara saya bisa simpulkan. Dia bicara mengenai orang yang tidak hidup berlawanan dengan Allah. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-6 dia bicara mengenai orang yang senantiasa mencari Allah demi diri Allah sendiri. Saudara kalau tadi poin pertama tentang kesucian hati itu berbicara mengenai anugerah Tuhan. Sekarang saudara dan saya sementara berbicara mengenai perjuangan saudara dan saya sebagai penerima anugerah. Berjuanglah sedemikian rupa. Supaya saudara dan saya menemukan di dalam hati kita bahwa satu-satunya yang paling berharga bagi saudara dan saya adalah Kristus. Apapun yang terjadi, saudara dan saya harus mendidik hati kita. Supaya saudara dan saya sadar bahwa yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah Kristus. Sehingga kita bisa hidup tanpa kompromi. Seorang penulis pakai istilah ini, orang yang suci hatinya hanya memiliki satu kehendak, yaitu demi Kristus. Hari Rabu yang lalu dan juga dengan pemuda beberapa waktu yang lalu di Reps itu saya ajak mereka untuk melihat Timothy Keller itu. Timothy Keller dia bilang begini, kadang-kadang Allah tawan hati orang Kristen itu mulai dengan katakanlah ada masa di mana memang Allah memberkati dan ada orang itu yang mulai mencintai Tuhan, kenal Tuhan gara-gara apa? Dia sakit, kemudian dia sembuh. Jadi gara-gara sembuh dia mulai percaya kepada Tuhan. Apalagi tadinya dia punya usaha sulit, Tuhan berkati, lalu kemudian dia berhasil. Memang ada masa Tuhan ajak saudara dan saya mulai untuk berurusan dengan dia dari hal-hal yang sedemikian. Tetapi saudara harus bertumbuh dari mengasihi Allah karena ada sesuatu yang lain. Daripada menuju kepada kondisi di mana saudara dan saya mengasihi Allah demi Allah sendiri. Supaya saudara dan saya bisa menguji hati. Bagaimana kita itu mengasihi atau menguji hati apakah saya mengasihi Allah karena dirinya sendiri atau mengasihi Allah karena dia apa yang dia berikan pada kita. Maka biasanya Allah membawa saudara dan saya ke dalam penderitaan. Dia izinkan kita menderita, dia ambil hal-hal terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Di situ saudara dan saya punya kesempatan untuk menguji. Saya ini mencintai Allah demi Allah atau saya sebenarnya mencintai Allah demi apa yang dia berikan. Ada masa Allah melakukan hal ini. Maka Allah mengambil segalanya dari Ayub supaya Ayub punya kesempatan untuk menguji hati. Dan sadar siapa yang sebenarnya dia cintai. Dan saudara akan menemukan Ayub di ronde pertama itu menang kan ya. Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara bisa lihat, Ayub mencintai Allah karena dirinya Allah. Bukan karena sesuatu yang Allah berikan. Ada masa di mana saudara dan saya memang harus berjuang supaya kita tuh bertumbuh di dalam kondisi ini. Saya mengasihi Kristus, demi Kristus, dan inilah kesulitannya. William Barclay pakai istilah mengasihi Allah tanpa pamrih. Mengasihi Allah ketika dia memberkati, mengasihi Allah ketika dia tidak memberkati, dan ini sulit menurut dia. Tapi saudara dan saya memang harus melewati proses ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya kalau mereka kenal Allah dengan baik dan mereka mengasihi Allah demi Allah. Karena inilah yang memungkinkan mereka sampai akhir zaman nanti mereka akan lihat wajah Allah. Bapak Ibu selalu dengar setiap kali saya doa berkat itu akan diakhiri dengan kalimat ini. Sampai kami berjumpa muka dengan engkau. Bapak Ibu saya mengingatkan Bapak Ibu, tidak ada pengalaman spiritual lebih indah dari itu. Gak ada lebih indah dari itu. Ini yang membuat kematian itu menakutkan sekaligus tidak menakutkan bagi orang percaya. Kematian menakutkan karena memisahkan jiwa kita dari tubuh. Tetapi tidak menakutkan karena saudara dan saya akan berjumpa dengan kekasih jiwa kita. Melihat langsung wajahnya. Orang kalau pacaran LDR itu menderita. Saudara diam, tidak pernah pacaran LDR. Saya dan Vicaris Grace cukup lama kami LDR tuh. Menderita. Cia. Tapi itu teleponan waktu itu masih pakai zaman belum ada WhatsApp yang bikin kita bisa telepon gratis kan ya. Maka saya setiap minggu tuh ganti nomor, pusing jemaat.
Kalau kita ganti nomor baru itu kan ada kesempatan untuk telepon gratis. Itu persoalannya dari jam 12 malam menuju jam 6 pagi. Itulah jam di mana kami teleponan. Gak ngantuk. Gak ngantuk. Bisa teleponan, bisa ngobrol dan apa saja bisa diobrolin. Kapan berhenti? Tinggal 1 detik. 1 detik selesai dan bayar. Pada saat itulah para mahasiswa yang miskin ini menghentikan percakapannya. Tapi berjam-jam itu harus dilakukan. Wah, sukacita ketika beliau wisuda. Kemudian waktu itu saya di Batam. Beliau wisuda, saya bisa datang. Wah, pertemuan itu menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita. Hari ini saudara berjumpa dengan suami, istri yang terbatas. Anak berjumpa dengan papanya yang pergi 1-2 hari, balik, sukacita. Bapak Ibu, kematian itu membuat saudara dan saya begitu hembusan nafas terakhir. Saat itulah wajah pertama yang saudara dan saya lihat adalah sang mempelai laki-laki. Di dalam Alkitab tidak ada yang lebih indah dari pengalaman ini. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berjuang menjaga kemurnian hati tanpa kompromi. Supaya Bapak Ibu dan saya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai keadaan yang ada di sekitar kita. Supaya kita tidak meninggalkan dia. Hanya kondisi inilah yang membuat saudara dan saya nanti satu saat begitu menghembuskan nafas terakhir. Wajah pertama yang Anda lihat adalah wajah sang mempelai laki-laki. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berarti orang yang tidak mendua hati. Satu-satunya yang dia perjuangkan di dalam hidupnya adalah Allahnya. Yang ketiga, yang terakhir. Orang yang suci hatinya adalah orang yang menjaga hidup di dalam kebenaran. Istilah kataros bisa juga diterjemahkan diseleksi atau disaring. Dimurnikan. Sekali lagi, kata kataros, kata suci itu bisa berarti diseleksi. Proses penyaringan, proses seleksi, proses pemurnian. William Barclay pakai 2 contoh itu seperti memisahkan gandum dari sekam. Kalau kita punya padi itu kan ketika itu keluarlah padinya, berasnya sama sekamnya itu. Memisahkan beras dari sekam itu proses yang disebut sebagai pemurnian. Dan orang Yunani sebut itu pakai kata kataros. Atau kemudian William Barclay bilang ini seperti yang terjadi pada Gideon. Waktu dia menyeleksi tentara itu. Orang-orang yang kurang pengalaman, orang-orang yang kurang dedikasi, tentara yang tidak efisien, yang takut, tidak berani. Inilah yang kemudian disingkirkan dari seluruh tentara itu. Dan kemudian orang-orang itu diseleksi, maju dan berperang. Ini bicara mengenai perjuangan untuk menjaga hidup, menjaga kemurnian. Berbahagialah orang yang menjaga kemurnian hatinya. Johannes Calvin dan William Barclay itu punya kemiripan di dalam menafsirkan hal ini. Orang yang suci hatinya adalah orang yang senantiasa memeriksa, mengoreksi dengan jujur dan tajam terhadap dirinya sendiri. Bukan pertama-tama lihat orang lain, lebih gampang lihat orang lain, Bapak Ibu. Kritik tajam itu lebih sering saudara dan saya jumpai ketika saudara dan saya melihat orang lain lalu kemudian saudara dan saya kritik. Saya pakai istilah refleksi. Secara filosofis refleksi berarti keluar dari diri. Ini adalah pekerjaan yang sulit. Gampang saudara dan saya kalau saya ambil satu objek katakanlah batu. Meneliti batu itu lebih gampang daripada meneliti diri sendiri. Kenapa? Karena batu itu objek di luar kan ya. Saya berjarak dari batu, saya tidak ada di dalam batu. Sehingga kalau batu itu saya taruh di depan, ya saya bisa kemudian memeriksanya. Jauh lebih gampang itu. Banyak orang dari dulu bilang ilmu pasti, ilmu eksakta itu jauh lebih sulit dari ilmu sosial. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, ilmu sosial itu sangat sulit. Secara eksak, kalau Bapak Ibu dan saya sudah ketemu rumus-rumusnya selesai di situ. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan manusia, nggak ada rumus. Kenapa ilmu sosial itu terus berkembang pesat sampai hari ini? Karena manusia punya dinamika tidak pernah bisa dihentikan itu. Saya lagi siapin bahan mengenai AI untuk hamba-hamba Tuhan. Dan yang menjadi persoalan adalah ya salah satu yang tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh artificial intelligence adalah dia tidak pernah bisa menyelesaikan dinamika hidup manusia. Manusia itu bisa bikin alat untuk menolong dirinya. Tapi kemudian dia dibentuk oleh alat yang dia buat itu. Tetapi alat itu tidak akan pernah bisa lebih kaya dari manusia dan kehidupannya. Bapak Ibu pernah dapat ini ya, saya kalau pergi ke Cikarang itu atau balik dari Cikarang selalu saya cek pakai Google Maps itu. Dia selalu ingatkan saya begini, kalau saya jalan pagi-pagi dari sini 4:30, dia akan bilang begini, Anda akan tiba di GRI Cikarang pada pukul sekian. Lalu kemudian GRI Cikarang mungkin belum dibuka pada saat Anda tiba. Ini kan sok tahu kan? Saya punya kunci GRI Cikarang loh. Berani sekali dia bilang GRI Cikarang. Kalaupun tidak dibuka, saya buka. Apa urusannya kalau saya tiba di sana 5:30?
Nggak ada koster, nggak ada apa-apa, saya punya kunci. Tetapi artificial intelligence itu hanya tahu bahwa jaraknya kalau jam segini itu sampai jam segitu. Yang dia nggak tahu adalah saya pegang kunci. Dia nggak pernah bilang, Anda adalah gembala sidang GRI Cikarang. Saya yakin Anda punya kuncinya. Itu nggak ada. Artificial intelligence ini juga lah yang ditaruh di palang pintu kalau Bapak Ibu dan saya mau masuk di portal itu. Begitu kita ambil karcis, kadang-kadang dengan sengaja saya biar lama di situ. Karena dia akan bilang, silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Saya biarin. Kadang-kadang istri saya jengkel, masuklah Tama. Biarin aja dia ngomong terus. Jadi ada beda kan ya, antara original intelligence dengan artificial intelligence. Dia pintar sih, kalau sudah tap berarti portalnya terbuka, silakan masuk. Terus kalau saya tidak mau masuk, dia mau apa? Kadang-kadang Stefani sampai jengkel karena dia ngomong, saya jawab, kalau saya nggak mau. Papa masuklah. Kan sudah disuruh masuk. Biarin aja. Biar dia tahu. Kita tidak bisa diatur sama dia. Tapi memang ada masa-masa sedemikian. Saudara, saya harus sadar bahwa urus manusia itu sulit. Untuk lihat hati kita. Saudara dan saya harus berjarak dari diri sendiri. Dan itu begitu sulit. Secara filosofis ini disebut sebagai refleksi. Refleksi diri. Berarti saudara dan saya itu seperti keluar dari diri kita sendiri. Lalu menjadikan diri kita, hati kita itu sebagai objek untuk diteliti. Ini kesulitannya. Dan bukan cuma sulit. Kenapa refleksi itu sulit? Pertama harus mengandaikan saudara dan saya punya alat untuk keluar dari diri meneliti hati kita. Tapi yang kedua, William Barclay pakai istilah ini. Bukan hanya sulit, tapi memalukan. Kalau saudara dan saya ketemu isi hati kita sendiri, biasanya kita akan malu. Kalau saudara dan saya pakai standar yang benar. Ketika saudara dan saya mengoreksi orang lain, kadang-kadang saudara dan saya memberikan kritik yang begitu tajam sehingga dia dipermalukan. Tapi William Barclay bilang, kalau Anda koreksi hati Anda pasti akan menemukan betapa memalukannya Anda. Sebab itu kenapa kita akan sulit sekali untuk kemudian melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri. Tapi yang Yesus sarankan di sini adalah bukan melihat selumbar di mata orang lain, tetapi memperbaiki balok yang menghalangi pandangan Bapak Ibu dan saya. Bereskan kehidupan kita. Ada semacam perjuangan supaya hati kita tetap suci. Menjaga kemurnian hati. Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara mau awasi menjaga hati pakai apa? Firman. Kalau saudara lihat 1 Timotius pasal 4, sekali lagi 1 Timotius pasal yang keempat, di situ ada perintah awasi diri, awasi ajaranmu. Ini bicara mengenai apa yang disebut sebagai kemurnian. Maka tidak mungkin saudara dan saya bisa menjaga hati tanpa standar yang benar, yaitu firman. William Hendriksen bilang, firman itu berfungsi untuk menjaga hati saudara dan saya dari apa yang dia sebut sebagai wrong direction. Ada waktu saudara dan saya itu bisa yakin sesuatu benar dan melakukan itu dengan yakin padahal salah. William Hendriksen pakai contoh dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 26 sampai 28. Masih ingat nabi-nabi Baal itu? Mereka yakin sekali bahwa Allah mereka hidup. Mereka yakin sekali bahwa Allah mereka mendengar mereka. Sehingga mereka pakai pisau menoreh-noreh diri mereka. Tapi pada akhirnya keyakinan hati mereka ternyata salah. Tidak semua yang saudara dan saya yakini dan lakukan itu, tidak semua yang saudara dan saya lakukan itu datang dari keyakinan yang benar. Mungkin saudara bisa yakin itu benar, tetapi belum tentu keyakinan itu adalah keyakinan yang benar. Paulus sendiri bilang ada orang yang membunuh orang lain dan mereka berpikir mereka sementara berbakti kepada Allah. Artinya mereka yakin sekali bahwa itu benar. Tetapi sebenarnya persoalannya bukan pada dia yakin, tetapi dia meyakini sesuatu yang salah dan dia sangka itu benar. Ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka ada kalimat ini, awasi diri, awasi ajaran. Awasi juga apa yang kamu pelajari. Awasi keinginan saudara dan saya, awasi pengharapan saudara dan saya. Caranya ya, sekali lagi, Bapak Ibu dan saya mesti bergumul dengan kebenaran. Suci hati itu terkait dengan mengenal Allah dan kebenarannya. Oleh sebab itu maka sekali lagi William Hendriksen dia mengatakan, ini bicara mengenai kesucian hati yang diarahkan oleh Allah. Mazmur 73 bilang itu diarahkan oleh Allah, dinasehati oleh Allah melalui firman. 1 Timotius pasal 1 ayat 5 dan ayat 10. Itu hati yang dijaga dengan doktrin atau ajaran yang benar. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 5 sampai 10. Ayat 5 bicara mengenai kesucian hati. Ayat 10 berbicara mengenai ajaran yang benar. Atau doktrin yang benar. Maka omong kosong kalau ada yang bilang doktrin tidak penting.
1 Petrus pasal 1 ayat 22. Kesucian hati itu juga berkaitan dengan melatih hati melalui bertindak dengan benar setiap hari. Tetapi Bapak Ibu, hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat banyak di KU1 terkait dengan berkat spiritual, yaitu melihat Allah. Nanti sore saya akan lebih menekankan dimensi yang ini. Tetapi ya kalau orang jaga hatinya sedemikian, dapat anugerah dari Allah, diberi kekuatan untuk menjaga hatinya sesuai dengan kebenaran. Maka Bapak Ibu dan saya, kenapa disebut ini adalah sebuah berkat? Berbahagialah kamu kalau kamu suci hatimu, karena kamu akan lihat Allah. Kan bukan lihat secara aktual. Alkitab bilang siapa lihat Allah mati. Tapi ini lebih berbicara mengenai orang yang suci lah, yang akan mengenal dengan benar siapa Allahnya. Kesucian hati itu merupakan prasyarat untuk menikmati kekayaan pengenalan akan Allah dan persekutuan dengan Allah yang suci. Manusia hanya bisa melihat dan memahami hal-hal yang dapat dia lihat. Salah satu penulis itu dia pakai contoh. Kalau ada satu ruangan ini misalnya, isinya adalah barang-barang antik. Barang-barang dari ratusan tahun yang lalu. Lalu ada 2 orang masuk. Yang satu adalah ahli barang antik, seniman yang mengerti barang-barang antik. Yang kedua adalah pendeta tama yang nggak tahu barang antik yang mana, barang bagus yang mana. Apa yang menjadi respon dari 2 orang berbeda ini? Siapa yang lebih bisa menikmati ruangan ini? Saya atau sang ahli atau sang kolektor barang antik itu? Begitu saya masuk, semua akan terlihat seperti sampah yang tak ada artinya. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Selama Bapak Ibu nggak kasih tahu, itu barang antik harganya sekian, ada sejarahnya. Tapi kalau kolektor barang antik yang mengerti sejarah setiap benda yang ada di dalam ruangan, begitu dia masuk, dia akan lebih lama dari saya karena dia menikmati semuanya. Dibanding dengan saya yang tidak mengerti apa-apa, saya pikir ngapain orang taruh barang kayak begini, sampah ini. Lalu kemudian saya keluar. Maka sang penulis mengatakan Allah itu suci. Untuk bisa menikmati relasi yang mendalam dengan Allah, harus dimulai dengan kesucian di dalam hati. Kacamata mesti beres dulu, baru saudara dan saya tahu betapa berharganya Allah. Biasanya saudara dan saya akan merasa firman itu tidak penting. Kenapa? Karena saudara dan saya punya hati, belum dibereskan oleh firman. Sekarang, kalau saudara dan saya ingin melihat Allah yang sejati, maka saudara dan saya harus mengalami apa yang disebut sebagai penyucian hati. Ini nanti di dalam ibadah sore saya akan jelaskan ini. Tetapi paling tidak, ya kenapa dia bilang berkat apa yang didapatkan sih? Berkatnya adalah melihat Allah. Dan yang dia tekankan adalah apa yang disebut sebagai pengenalan terhadap Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan konseling yang diberikan oleh Allah. Berdasarkan perintah yang diberikan oleh Allah. Sistem nilai yang diberikan oleh Allah, yaitu firman. Kalau saya pakai kolektor, yaitu semacam Allah itu adalah ahli yang memberi penjelasan kepada saudara dan saya tentang setiap items yang ada di dalam ruangan ini. Supaya kita pelan-pelan belajar untuk menghargainya. Belajar untuk menikmati setiap items yang ada di dalam sini. Yang ketika saudara dan saya pertama kali masuk di dalam dari pintu, kita anggap itu sampah. Firman itu adalah semacam instruksi dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan untuk melihat bahwa setiap benda di dalam ruangan yang dia letakkan ini adalah hal yang berharga. Dia mengganti sistem nilai. Dia mengganti kacamata. Dia ganti cara pikir. Supaya Bapak Ibu dan saya bisa dia pakai istilah foretaste the true seeing. Mencicipi penglihatan yang benar. Memang nanti di sorga baru saudara dan saya menikmati keindahan persekutuan dengan Allah. Tetapi harusnya itu sudah bisa dicicipi di sini. Di bumi ini. Ketika saudara dan saya masih punya Alkitab. Sekali lagi nanti ambil ya. Apalagi yang sama sekali nggak punya. Ambil lalu baca tuh. Ini orang berjuang setengah mati puluhan tahun baru bisa jadi nih. Demi siapa? Demi saudara dan saya menikmati pertumbuhan dan Allah izinkan ada orang-orang yang bergumul sedemikian rumit supaya saudara dan saya menikmati kekayaan di dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi pentingnya menjaga kesucian hati itu bukan supaya orang anggap saudara dan saya orang baik. Pentingnya menjaga kesucian hati adalah supaya saudara dan saya melihat Allah dengan benar. Ini bicara mengenai pergantian kacamata, pergantian sistem nilai. Hanya dengan cara inilah saudara dan saya akan merasa dan sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia, Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Hanya dengan kacamata inilah saudara dan saya akan setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Tuhan yang telah menolong kami melalui firman. Kami berbahagia jika suci hati kami, sehingga kami boleh mengenal Allah dengan benar, menghargai Allah, menghargai firman. Ampuni kami jika selama ini kami melihat Allah, bahkan melihat firman yang menolong kami, justru dari kacamata yang salah. Biarlah Tuhan terus mengoreksi kami dan merombak cara pikir kami. Ketiadaan penghargaan terhadap kebenaran firman, Tuhan hancurkan itu.
supaya kami mengerti bahwa tidak ada yang dapat menggantikan posisi Allah dan firman-Nya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon anugerah Allah supaya bekerja melalui firman dan menyucikan kami terus-menerus. Berikan kepada kami kekuatan untuk berkomitmen kepada Allah dan memperjuangkan kesucian hati itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.